Halo pemirsa, terima kasih telah menyaksikan liputan kali ini yang akan membahas tentang anemia. Pemirsa, di zaman modern seperti saat ini, stres mudah dialami oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa wanita yang cukup rentan terkena anemia karena pola hidup tidak sehat, seperti kurang meminum tablet tambah darah dan juga stres dengan padatnya kuliah. Nah, penyakit yang banyak terjadi sebagian besar wanita di Asia Tenggara ini kadangkala dianggap sepele padahal berbahaya loh. Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin pada sel darah merah yang tak normal, sulit berkonsentrasi, pusing, mata berkunang-kunang, bahkan pingsan bisa saja terjadi pada penderita anemia. Seperti yang kerap dirasakan Raudatul Qomariyah. Kepada liputan kali ini, wanita berusia 19 tahun ini menceritakan pengalamannya memiliki riwayat darah rendah atau anemia. Kalau saya duduk terus berdiri tiba-tiba kunang-kunang, pusing, dan juga kalau udah capek itu bawaannya pusing, kalau istirahatnya kurang, sering-sering pusing, cepat-cepat capek, pernah juga tiba-tiba pingsan, pas diperiksa itu HB-nya rendah, jadi dokter memvonis kalau aku itu punya penyakit anemia. Rauda memiliki latar belakang keluarga dengan anemia, dan untuk menjaga agar kondisi tubuhnya tak cepat turun, Rauda pun disarankan pola istirahat dan mengkonsumsi sejumlah makanan yang tinggi zat besi. Makan yang teratur, kayak makan daging, sayur-sayuran gitu. Kalau sisi aktivitas sebenarnya mana-mana saja. Kan saya kuliah dari pagi sampai sore. Mungkin kalau nugas kelamaan sedikit lebih capek, lebih cepat capek gitu. Ya itu kalau misalnya lagi datang bulan, kondisinya memang lebih cepat capek. Karena keluar banyak darah. Hal itu pasti membuat kondisi lebih cepat capek, cepat lelah gitu. Nah pemirsa, itu adalah cerita Rauda dengan anemia. Supaya Anda tak keliru apa itu anemia dan penyebabnya, kita simak yuk penjelasan dari mahasiswa jurusan kesehatan berikut ini. Anemia itu adalah suatu sindrom, jadi suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya letih, lemah, lesu, mudah lelah, dan juga perasaan-perasaan cepat capek yang bisa dialami oleh beberapa orang tertentu yang memang menderita anemia. Paling banyak adalah defisiensi zat besi, dan memang juga defisiensi zat besi ini paling banyak penyebab anemia di Indonesia. Populasi yang terkena anemia biasanya banyak didapatkan pada yang pertama, wanita hamil. Kenapa? Karena pada wanita hamil biasanya dibutuhkan zat besi yang berlebih dan juga volume darah yang bertambah akibat adanya janin atau bayi yang membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Kemudian populasi yang kedua adalah anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak nih juga zat besi dibutuhkannya berkembangan organ-organ vital mereka. Kemudian yang ketiga adalah lansia atau orang tua. Karena pada orang tua biasanya cenderung kekurangan nutrisi atau asupan daripada zat besi. Yang terakhir, yang paling sering itu dialami oleh remaja. Kenapa? Karena kekurangan nutrisi hingga pendarahan akibat menstruasi. Pemirsa, kini Anda sudah tahu kan kalau anemia tak bisa dianggap sepele? Lalu apa saja fakta dan mitos seputar anemia di masyarakat? Berikut informasinya untuk Anda. Fakta atau mitos yang pertama, katanya mudah lelah adalah gejala anemia. Itu fakta atau mitos ya? Ya, itu adalah fakta. Gejala-gejala mudah lelah itu akibat asupan oksigen terutama untuk organ otak itu akan menurun sehingga akan menurunkan kewaspadaan pada badan kita. Pemirsa, ada banyak jenis suplemen kesehatan yang bisa kita temui di pasaran. Penggunaan suplemen kesehatan ini bukan hanya membantu pemenuhan nutrisi bagi tubuh, namun juga membantu daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Tapi fakta atau mitos kalau suplemen dapat atasi anemia? Adalah fakta. Semua anemia itu karena kekurangan nutrisi atau suplemen tertentu, hanya beberapa kasus saja di mana seperti defisiensi zat besi, kemudian defisiensi protein itu bisa diobati dengan suplemen. Pemirsa, Anda penikmat kopi. Ya, minuman yang berasal dari biji kopi ini memang sangat populer di tengah masyarakat di dunia. Minum secangkir kopi pagi hari bahkan menjadi sebuah
keharusan bagi sebagian orang. Selain bisa meningkatkan energi, kopi memiliki efek menenangkan. Namun, hati-hati ternyata bila dikonsumsi berlebihan, kopi juga menyebabkan anemia. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Pada konsumsi kopi, itu akan meningkatkan kadar kafein tubuh kita, dan kafein itu sendiri ternyata punya efek yang tidak baik terhadap pembentukan hemoglobin yang akan berujung pada anemia. Kafein sendiri dalam tubuh, dia akan bisa mengurangi penyerapan zat besi, sehingga dia tentu akan menurunkan asupan zat besi pada perorangan. Nah, selain kopi, susu adalah minuman sehat yang paling banyak dinikmati di seluruh dunia, bukan hanya anak-anak. Minuman yang memiliki kandungan kalsium cukup tinggi direkomendasikan juga untuk manula, karena bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Tapi, bagaimana dengan penderita anemia? Betul gak ya susu tuh baik dikonsumsi? Itu adalah mitos. Susu itu memiliki kandungan zat besi, kemudian protein vitamin yang justru dibutuhkan oleh pasien anemia. Pemirsa, ternyata ada juga loh beberapa jenis penyakit terkait kelainan darah, seperti kanker darah. Penyakit ini cukup mematikan, yang harus mendapat penanganan serius, karena bila tidak ditangani secara tepat, bisa berakibatkan fatal. Begitu juga dengan anemia. Meski gejalanya terbilang ringan, justru katanya anemia bisa menjadi indikasi penyakit mematikan. Itu fakta atau mitos? Adalah fakta. Ternyata memang anemia itu dapat menyebabkan gangguan oksigenisasi ke organ-organ, terutama di otak. Kemudian yang kedua, dengan gangguan oksigenisasi tersebut, maka bisa saja terjadi gangguan oksigenisasi ke otot yang akan berakibat terhadap gangguan fungsi-fungsi luhur manusia dan bisa saja mengakibatkan kematian apabila gangguan oksigenisasi berlanjut-lanjut. Untuk mengetahui apakah Anda memiliki resiko anemia, selain dengan mengetahui gejala seperti lemas dan terlihat pucat, sulit bernafas, dan detak jantung tak teratur, sebaiknya melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam darah yang berfungsi mengantar oksigen ke paru-paru dan organ tubuh lainnya. Di Indonesia terdapat banyak kasus yang terjadi. Berikut beberapa kasus yang ada di Indonesia. Yuk simak baik-baik. Ahmad, seorang anak berusia 13 tahun di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terbaring lemas di tempat tidurnya. Kondisi tubuhnya yang lemas karena ia tengah berjuang melawan penyakit anemia akut yang didiagnosis oleh dokter setahun yang lalu. Namun penyakitnya mulai semakin parah sejak 6 bulan terakhir, yang mengharuskan Ahmad keluar masuk rumah sakit karena terbaring lemas disertai panas tinggi hingga keluar darah dari hidungnya. Selama perawatan, orang tua Ahmad sementara waktu harus menghentikan semua aktivitas sang anak, baik pembelajaran, mengaji, hingga bermain. Menurut orang tuanya, gejala anemia sebenarnya sudah muncul sejak Ahmad berusia 6 tahun. Namun karena keterbatasan akses informasi, Ahmad tidak diberi pengobatan yang intensif. Hingga memasuki usia 12 tahun, kondisi Ahmad mulai menurun drastis. Habis di lab itu kan ada penggabungan darah, katanya pecah. Ini harus dibawa ke sini lagi, harus dicek lagi katanya. Anemia ada berat. tanda-tanda Anemia berat sama penyumbatan darah. Sejak kapan Pak diketahui, umur berapa? Saya ketahui itu waktu umur dari 6 tahun kan saya nggak kira penyakit gitu Pak. Tahu-tahu adik sekitar umur 12 tahun baru ketahuan panas tinggi, terus keluar darahnya dari hidung. Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya pemirsa bila anemia tidak segera ditangani. Dari kasus-kasus yang ditemukan, bahwasanya kesehatan tubuh adalah pengaruh besar untuk kita. Jadi, yuk jaga kesehatan mulai dari dini.